Alhamdulillah teman-teman semuanya sekarang bisa kembali kita bertemu dengan Ustadz yang paling banyak teman-teman komen tanyain kelanjutannya dan sudah Alhamdulillah berada di depan kita Ustadz Rahmat Baikunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, sehat Mas Ari? Alhamdulillah. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Ya, luar biasa on terus nih Mas Ari. Waduh, sama-sama ini berhubung ini Ustadz nih trafficnya udah kemana-mana nih. Ya, Karena ya, menjelang akhir zaman ini kayaknya semua butuh info. Jadi kemana-mana Ustadz nih. Berhubung lagi di Jakarta, Alhamdulillah kita tangkap Ya, ini. ya. Nih Ustadz, banyak yang penasaran dan sepertinya kajian-kajian Ustadz di beberapa waktu yang lalu sebelum-sebelumnya gitu. Orang mungkin banyak yang nggak terlalu menganggap itu menjadi sesuatu yang urgent untuk didengarkan. Tapi pikir zaman masih nanti, akhir zaman masih nanti dipikir gitu. Tapi belakangan ini semua yang pernah diutarakan itu sedang terjadi. Gitu kan. Ya. Dulu mungkin pernah banyak yang bilang, cocokologi bla bla segala macam. Tapi kejadian sekarang bagaimana tuh dulu dengan hal itu? Dan sekarang interest teman-teman terhadap akhir zaman seperti apa ini sedang meningkat gitu. Karena beberapa hal yang sudah dinubuahkan dalam Al-Qur'an yang dibicarakan ternyata sedang terlaksana sekarang. Nah, ini banyak yang penasaran nih sebelum kita ada beberapa pertanyaan yang juga menjadi titipan. Sebenarnya penyerangan sekarang ini dalam Quran kan memang sudah dibilang akan terjadi saja. Apa ini grand design dari zaman dulu gitu memang sudah ada atau mungkin ya kebetulan terjadi begitu aja saja. Pertama kita bicara dari sudut pandang Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan bahwa mereka, tanda petik ahli kitab, itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian dengan berbagai macam cara. Baik lewat face to face di medan perang, atau lewat pemikiran, usul fikri, ataupun lewat ekonomi, ataupun lewat apapun, yang penting mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Tujuannya adalah kita murtad dari Islam. Kalau kita sudah murtad dari Islam, selesai mereka. Selesai tugas mereka. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan bahwa mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab ini tidak akan pernah ridho kalau kita hidup dengan cara Islam. Artinya dengan cara Islam, selama kita hidup dengan cara Islam, maka selama itulah mereka tidak ridho. Dan ketidakridhoan mereka diwujudkan dengan memerangi kita. Kenapa mereka memerangi kita? Karena mereka adalah bangsa yang paling benci kepada orang-orang beriman. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ini Allah yang mengatakan begitu. Dan Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah, artinya pasti didapati. Muhammad, engkau pasti akan mendapati. La tajidanna asyaddan nas, sehebat-hebatnya manusia, adawatan, permusuhannya, kebenciannya lil ladzina amanu, bagi orang beriman, al-yahuda wal ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, menariknya dalam ayat ini, kalau Yahudi pasti disebutkan Yahudi. Tapi yang kedua, waladina asraku, nasoronya hilang. Walang tardu angkal Yahudi wala nasoro. Ayat yang itu menyebutkan nasoronya. Yang kedua, nasoronya hilang, tapi diganti aladina asraku, orang-orang yang musyrik. Artinya, ternyata yang benci seperti Yahudi bukan orang-orang Nasoro saja. Tapi juga ada orang yang mengaku Islam, tapi benci pada kaum muslimin. Ya, contohnya mereka yang agamanya Islam tapi akidahnya bisa dibeli sehingga mereka menjadi influencer yang berani dibayar sama Yahudi. Itulah yang terjadi hari ini. Itu berarti hitungannya udah musyrik tuh, Bang? Sudah musyrik. Pantes, ya. Sudah musyrik. Jadi penjajahan atau juga kemurtadan itu bukan semata-mata dia orang yang pindah agama, tapi kemudian lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Betul. Itu udah bagian dari kemurtadan itu gitu. Jadi gaya hidup, kemudian pola pikir gitu. Kemudian juga itu kan sama aja berpihak dengan yang memusuhi Islam. Nah, makanya ada fatwa para ulama. Ini adalah implementasi dari pembahasan tauhid. Para ulama memberikan sebuah format yang saya yakin siapapun ulama yang ahlu sunnah wal jamaah akan paham dengan konteks ini. Ada satu konsep mengatakan intisarul kafirina wal musyrikina fi qitalil muslimina fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memerangi Islam, ditolong, itu sudah kafir, sudah musyrik. Contohnya, kita membantu memenangkan Yahudi dengan komen kita,
Padahal sudah jelas-jelas Zionis Yahudi ini sedang memerangi saudara kita, sedang menghancurkan mesin, itu sudah banyak di bagian dari mereka. Dan itu sudah mutlak kafir dan sudah musyrik. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena dalam konteks seperti sekarang ini, jihad sudah fardu ain. Dalam hal ini, dukungan sedikit pun pada musuh-musuh yang memerangi kaum muslimin itu sudah kafir. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kemusyrikan bisa dilakukan oleh orang yang bertakwa, mengklaim dirinya bertakwa, mendirikan salat dan suka bertobat. Ya, ada satu ayat menarik nih dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaih, dengan selalu bertobat kepada Allah, wattaqu, dan bertakwa kepadanya, wa aqimis sholata, dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kan sudah tobat, takwa dan sholat, kok masih dilarang jangan syirik? Apakah tidak cukup tobat, takwa dan sholat membuat orang terbebas dari syirik? Betul. Apakah berarti ada orang yang suka bertobat, takwa dan sholat masih bisa melakukan kemusyrikan? Betul. Pertanyaannya, kemusyrikan apa yang dilakukan oleh orang yang suka tobat, takwa dan sholat? Yaitu yang kata ayat berikutnya, surat Ar-Rum ayat 32, minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kalimatnya farraqu, rohnya ditasydid. Artinya bukan hanya satu perpecahan, banyak perpecahan. Agama dipecah belah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan tiap golongan merasa bangga dengan kelompok mereka. Ada bangga dengan namanya, bangga dengan ulamanya, bangga dengan jumlahnya, bangga dengan ide-idenya. Mereka lah orang-orang musyrik.